Kelihatan nggak? Terlihat. Kelihatan, Mbak. Kelihatan. Bisa kalian tuliskan ini? Silakan 5 menit. Jangan lupa saya punya file GIF yang tadi saya kirimkan lewat grup WA, itu juga di-download lalu dijadikan satu folder dengan notepad-nya ya. Mohon dijadikan satu folder dengan notepad-nya. Ini cara membuat tabel ini saya kira kalian sudah bisa lah, makanya saya langsung kasih kopasnya saja supaya lebih cepat prakteknya. Capek. Ini minggu keberapa saya nggak tahu, ini dulu saya ngajar ini minggu ke-7 ya. Ini diganti saja judulnya juga nggak apa-apa. Wait, langsung ini. Sudah dicoba teman-teman? Dilihat hasilnya daripada apa itu namanya? Google Chrome kalian. Sudah dicoba di Google Chrome-nya belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Keluar hasilnya seperti punya saya? Iya, Ya, Pak. Pak, sama. Ya, ini saya jelaskan dulu ya, step by step-nya ya. Yang pertama kan kita harus membuat tabel ini ya. Tabelnya ada berapa kolom, berapa baris. Saya kira kalian sudah bisa ya. Tinggal di sini ukurannya saja ya. Saya kalau di sini adalah height-nya 685. Terus weight-nya di sini kalian perhatikan yang saya blok. Jadi lebar layar komputer kalian itu berapa? Kadang kan ada yang 900, ada yang kadang 1200. Nah, kita coba di sini kemampuan 1200. Lalu, kalau sudah memiliki tabel, kita akan memasukkan pada baris pertama, yaitu sebuah animasi tulisan selamat datang. Ya, ini tidak hanya bisa sekedar tulisan animasi, tulisan teks juga bisa. Ini adalah sebuah judul di sini. Ya, misal ini gambar. Ya, tidak harus GIF ya. Yang kebetulan yang saya masukkan di sini bentuknya adalah sebuah GIF ini tadi ya, GIF. Tampilannya jadinya bergerak ya. Ini bisa juga kalian ganti menjadi sebuah tulisan biasa tapi dalam bentuk JPEG. Kalau dalam bentuk JPEG maka pastikan di sini juga harus JPEG gitu tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya saya punya di sini UL. UL itu sama seperti kemarin. UL berarti apa kepanjangannya? Halo? Unordered list ya. Oke. List yang pertama ini kita gunakan ini untuk nulis beranda, harga,
menu, identitas, detik. Nah, ini maksud daripada ahref ini yang saya blok ini di sini, itu berarti dia akan menuju ke menu HTML ya. Jadi ketika saya klik menu makanan, maka dia akan menuju ke menu HTML. Ketika saya klik identitas, ini identitas, maka akan dia lari ke identitas HTML, begitu ya. Lalu ahref pagar 2 itu adalah halaman home. Halaman home berarti adalah halaman awal ya, awal. Lalu ahrefdetik.com ini boleh kalian ganti dengan alamat yang lain ya, misal Pemat UAD atau Kompas atau Ruang Guru atau Rumah Belajar juga boleh, begitu. Nah, lalu di sini, sampai sini paham belum penjelasan teknisnya? Halo? Jika Yang belum, itu Pak, Insya yang Allah paham, Pak. detik.com itu Pak. ya, yang detik.com ini ya, target blank ya. Kalau saya klik ya, target blank berarti adalah new page Mas ya. New page ya, new page. Ya, jadi akan dia ke halaman baru ya, ke halaman baru. Kalau mau halaman tidak kembali ke sini, coba seingat saya gunakan pagar berdua mana? Nah, S. Oh sama. Coba nanti saya cari lagi di buku. Ya, tadi saya pakai blank. Supaya tetap di halaman awal itu tadi ya. Jetnya apa, saya lupa isinya apa saja. Ya. Tapi ini bisa diganti Mas alamatnya. Yang penting kuncinya di sini nih. Kalau kalian ganti di sini Kompas ya, maka di sini ketika saya Ctrl S, tadi saya sudah Ctrl S belum ya ketika blank ini tadi ya. Maka saya refresh lagi coba dan saya klik detik. Nah, dia larinya akan ke Kompas gini, Mas. Paham nggak? Ya, bisa dipahami ya? Halo? Ji Pak. Halo, Mas, Mbak. Bisa Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Untuk ahref ya. Jadi ahref itu fungsinya ada hyperlink kalau di PPT ya. Jadi dia hyperlink ke sebuah alamat HTML maupun ke web lain begitu ya. Nah, oke, bagus. Selanjutnya di kolom kedua saya punya iframe src. Berarti saya akan memasukkan sebuah tampilan web lain yang saya masukkan ke sini. Nah, kita gunakan tagnya adalah ini, frame lain ya. Source-nya adalah ini gambarnya. Bagaimana sih cara kita mengambil sebuah atau embed sebuah sebuah alamat untuk kita masukkan ke dalam alamat kita, web kita. Saya contohkan seperti ini ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Ini kelihatan nggak di tempat kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Halo, kelihatan ya? Misal Maps ya. Nah, Google Map ini. Pak. Internetnya agak lama lagi. Kelihatan. Oh ya, oke. Sebentar, ini internetnya lama. Ya oke, misal ini ya, saya punya tadi UAD. Ini laptopnya datang. Nih, dah. Mohon bersabar, ini ujian. Nah, ini UAD kampus 1. UAD kampus 1.
Saya sudah ngeklik lama baru muncul. Apalagi saya sharekan ke ini ya lebih lama lagi ya. Ayo tampil. Wifi-nya gimana sih ini? Mana UAT kampus 1? Nah, ini. Ketip-ketip apa ini ya? Nah, UAT kampus 1 ya, sudah ketemu ya. Ini kampus kalian. Nah, kita bagikan, klik di sini. Nah, ini yang di sini kalau bahasa Inggrisnya tuh embed sematkan peta. Nah, sematkan peta ini kalian tuliskan ini Mas Mbak ini ya. Ya, oh ini bisa dicek ukurannya besar atau kecil. Nah, ini yang kalian copy. Nah, inilah kopian salin HTML ini yang saya masukkan ke dalam sini. Nih, nah ini sepanjang ini tadi ya. Nah, bisa dipahami belum sampai sini? Jadi saya ulangi lagi, peta tadi saya ambil dari bagikan, katakanlah ambil ini, lalu sematkan peta, salin HTML. Nah, misal seperti itu kita mau menyematkan sebuah tampilan web. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bisa Pak. juga seperti ini. Ya, bisa juga seperti ini anak muda. Kalian mau menyematkan alamat YouTube video pembelajaran gitu ya. Coba saya cari video pembelajaran yang bagus. Mohon bersabar, ini lama. Aduh, lama sekali pagi ini. Oke, misal saya ingin belajar kepada ruang guru, ada YouTube-nya enggak sih? Ruang rindu malah. Matematika. Nah, misal ini saya mau menyematkan ini video ini kepada notepad kita, maka sama seperti tadi caranya share ini, klik, lalu di sini kan ini di sini ada kata embed nanti. Oh ini jangan geser, sudah geser terlebih dahulu. Ini embed. Nah, embed ini, nah ini kalian copy kan anak muda. Copy saja ya. Lalu kita pindahkan ke sini tadi. Mana? Nah, sepanjang ini kalian pindahkan. Indah, panjang banget. Ini sudah ada width-nya ya. Nah, ini sudah kita sematkan sebuah alamat YouTube. Oh, ini alamat Ctrl S, alamat baru lagi untuk tempat kita, notepad kita. Nah, begitu muncul ya. Bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Saya nggak bisa melihat deh. Rois, Pak. Oh, ya, gimana Mas Rois? Itu Pak, kalau yang tadi tuh ngupload apa namanya, copy linknya kan dari yang share tadi. Kalau misalkan ngopinya langsung dari yang alamat web yang di atasnya itu gimana? Bisa nggak, Pak?
Oh, dari sini nih sebentar. Yang Tadi itu. Misal dari sini, Mas. Aduh, ini saya close dulu. dari Dari yang sini, atasnya atas langsung tuh, sini. Pak. Ah, iya, Ini Pak. atas ini. Kalau hanya mengcopy ini tidak bisa. Dia kalau copy ini tuh kalau mau hyperlink, dia tidak akan muncul ke dalam notepad kita di sini. Nggak akan bisa. Jadi tampilan gambar ini itu nggak akan muncul, Mas. Ya, nggak akan muncul karena dia bukan berupa frame tadi. Itu kan tadi hanya berupa alamat link. Alamat link hanya bisa digunakan untuk ini contoh. Tadi saya ngopi nggak ya? Kayaknya ngopi deh. Nggak ngopi ternyata. Alamat link itu fungsinya Ctrl A, Ctrl C. Ke sini saja dia. Nah, misal ke sini nih, saya tempelkan di sini alamat YouTube ini, maka notepad-nya Ctrl S dulu. Maka dia akan menjadi seperti ini kalau saya klik detiknya. Pasti dia akan lari ke yang namanya YouTube. YouTube-nya Ruang Guru On itu tadi. Nah, begini Mas tampilannya. Dia akan lari ke YouTube kan? Begitu. Bisa dipahami? Nah, larinya akan ke sini dia, video ini tadi. Ini internetnya lama jadi tampilannya lama. Begitu ya Mas Rois ya. Iya, Pak. Ya oke. Selanjutnya di sini saya punya, kalau kita perhatikan di bawah, saya punya teks yang jalan sendiri ya. Di kolom terakhir, di baris terakhir. Nih, tulisan ini, selamat datang. Selamat datang itu jalannya dari mana? Dari kiri ke? Kiri ke kanan, Pak. Iya, dari ke kanan. Dari kiri ke kanan, maka kita gunakannya adalah ini tadi, mark. Ya, jangan lupa kita harus punya yang namanya mark. Mark itu adalah sebuah tag HTML untuk apa? Untuk mengatur gerakan teks ya. Kalau directionnya right, berarti dia akan ke kanan. F, oke, Ctrl S. Aduh, dia akan pindah dari kiri, dari kanan ke kiri begitu ya. Scroll delay ini semakin kecil nilainya ini, maka dia akan semakin cepat begitu ya. Ya, per mili detik ini adalah 20 fps. Nah, kalau saya besarkan 100, dia akan menjadi lebih lambat lagi jalannya. Nah, itu ya. Mungkin tidak terlalu kelihatan. Kalau 1000 insya Allah kelihatan. Coba Ctrl S. Nah, tuh. Kelihatan nggak tampilannya sekarang berubah ya tulisannya? Ya nggak? Berubah, Ya, nah, ya berubah ya. Kita 20 saja supaya dia cepat. Nah, selamat datang akan menyalip tulisan selamat jalan. Karena apa? Karena scroll delay daripada ini itu 1200 ya. Nah, di Markway juga ada tag yang namanya mark behavior. Mark behavior berarti mengatur perilaku gerakan teks begitu. Contoh kita ganti, dia akan menjadi slide begitu. Ada lagi map slide, coba ya. Lambat banget sih ini. Coba bentar biar kita tahu bedanya. Nah, ini kecepatannya sama nih. Nah, gitu. Bolak-balik, ya kan? Kalau tadi yang pertama sebelum saya nulis slide, saya nulis apa itu tadi? Alternate kan dia dari kiri ke kanan. Kalau kalian perhatikan, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. belum Pak. Kalau kalian perhatikan, di sini saya punya berapa link di sini? HTML 1 beranda, 2.
menu makanan. Nah, ini punya saya, kalau saya klik menu makanan sudah bisa, tapi tempat kalian pasti belum bisa, ataupun identitas ini. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Coba kalian saya beri waktu berpikir 2 menit. Logikanya itu bagaimana? Oh ya salah, udah bersih guys ini. Iya sebentar. Bagaimana? Logikanya bagaimana? Tampilan HTML menu harga ini identitas ya. Tampilan HTML identitas yang ada tulisannya nama saya Juminten dengan tampilan HTML beranda sama tidak? Halo? Halo? Halo, Sama Pak. enggak? Iya, sama enggak? Bedanya di mana? Halo? Bedanya di mana bedanya? Bedanya kan hanya di sini saja kan? Kalau di sini tadi tampilannya YouTube, di sini saya ganti menjadi Juminten. Bisa dipahami? Begitu juga menu makanan ini. Menu makanan tadi di sini tampilannya ketika di beranda tampilannya adalah YouTube, tapi kalau di makanan tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, kalau saya kembalikan ke beranda maka dia akan seperti kembali ke awal yang ada video YouTube-nya. Nah, sudah tahu perbedaannya? Halo? Halo, halo. Sudah, Pak. Oh iya, sebentar. Ya. Jadi kuncinya adalah begini anak muda. Kalau kita perhatikan bedanya kan hanya di tampilan untuk menulis isi ini ya kan, di sini yang saya lingkari ini tadi. Nah, berarti saya di sini punya 3 HTML. Yang pertama adalah HTML beranda, yang kedua adalah HTML menu makanan, yang ketiga adalah HTML identitas, ya kan? Nah, yang membedakan adalah hanya isi di sini tadi. Ini isinya tuh apa ini yang saya blok ini tadi. Iya begitu. Jadi silahkan kalian bikin lagi 3 HTML ya. 3 HTML tetapi dalam satu folder dimasukkan folder yang sama dengan menu beranda tadi, notepad yang pertama tadi. Jadi kita punya 3 ya, berarti bikin baru lagi 2 ya. Saya ulangi lagi, bikin baru lagi 2, kopaskan ini tadi ke dalam notepad kalian, begitu bikin 2, lalu dinamai. Kalau di tempat saya di sini namanya notepadnya adalah 00, begitu. Di sini kalian tergantung ininya nih. Di sini menu HTML, ini larinya ke sana. Identitas HTML begitu ya. Silakan dicoba ya. Jadi kalian bikin kopaskan ini 2 HTML ya. Dinamai dengan yang pertama adalah menu HTML, yang kedua adalah identitas HTML. Lalu halaman tengahnya ini diganti, silakan sesuai. Kalau menu ya berarti isinya menu, kalau identitas berarti nama identitas kalian. Bisa dipahami nggak penjelasan saya? Jadi dia akan ngelingkan antar HTML beranda ketika diklik menu makanan akan ke HTML menu makanan. Menu makanan jika diklik ke identitas akan lari ke HTML identitas. Tapi kan semuanya tampilannya sama ya. Jadi tampilannya sama, yang berubah hanya tampilan isinya saja, begitu. Bisa dipahami nggak? Oh, berarti Pak nama foldernya itu harus sesuai sama yang ini nih menu.html gitu Pak namanya. Nama apa? Notepadnya kita yang di set. Nama notepadnya, iya betul. Nama notepadnya kalau di sini kan namanya menu makanan, ini bebas namanya ya.
ya kan? Yang penting di sini nih, kalau di tempat kalian namanya menu makanan, ya berarti di sini nama HTML-nya menu makanan.html. Kalau nama kalian di sini notepad-nya Paijo, berarti ya di sini paijo.html. Begitu, Mas. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak, insya Allah. Ya, bisa ya. Ya, silakan dicoba dulu. Hanya mengcopy lalu mengganti isi masing-masing HTML-nya, isi HTML-nya. Jadi saya punya 3 notepad, yang satu notepad isinya beranda, yang kedua notepad isinya menu makanan, yang ketiga notepad isinya identitas, itu tadi. Yang membedakan di antara itu semua hanya isinya. Tampilan tabelnya sama, tampilan tulisannya sama, ukurannya sama, marquee-nya juga sama. Begitu. Bisa dipahami ya? Silakan dicoba. Jadi nanti kalian ulangi lagi, saya punya 3 HTML, yaitu HTML beranda, HTML menu makanan, HTML identitas.
Bagaimana, sudah bisa? Belum bisa, Pak. Oh, masih dicoba. Oke. Jadi kalau saya tunjukkan folder saya, nih, saya punya ini nggak kepake nih. Saya punya ini adalah yang tadi beranda, ini HTML identitas, ini HTML menu, ini GIF-nya tadi tulisan selamat datang. Itu saja dalam satu folder yang sama. Saya punya 3 HTML. Ini sama HTML isinya tuh sama semua. Cuman ngelink satu ke yang lainnya. Yang membedakan hanya isinya saja. Ini kotak ini tadi yang membedakan. Nih. Nah, yang membedakan hanya di sini nih. Nah, ini tadi. Isi daripada kolom ini. Isi kolom ini. Ini watch-nya dihilangkan. Nah. Kan ya pakai saya lupa. Coba tarif target. Nah, ini paren kok paling sih. Mana sama aja. Oh, self. Sudah? Sudah, Pak. Jika ada kesulitan disampaikan.
Sudah bisa dijalankan, Mbak? Kalau diklik ke page selanjutnya, Pak. Kayak beda halaman gitu. Gimana? Mana Mbak? Mbak siapa ini? Saya, Pak, Halo. Asida. Ya, dengan oh ya gimana Mbak Rasida? Menu makanan itu nanti kayak dihubungkan ke link selanjutnya gitu loh, Pak. Beda web gitu. Ini maksudmu pertanyaan atau mau pernyataan ini? Ternyata Ketika diklik menu makanan, dia akan tampil ke HTML menu makanan. Sudah berhasil? Oh, pernyataan ya. Ketika saya klik menu makanan, dia akan lari ke menu HTML. Sudah berhasil belum, Mbak? Di layar yang sama. beda layar, Pak. Beda layar. Oke. Pakai target blank berarti kamu? Enggak, Ini. cuma HTML. Enggak. Sampai HTML aja. Oh, tapi bisa dijalankan. Bisa, Pak. Oke, misal saya punya seperti ini, aduh salah. Aduh. Masih kontrol V ya, targetnya saya blank karena menu makanan. Ketika diklik, dia akan ke sini, lari ke halaman baru. Kenapa kalau tempat saya lari halaman baru? Karena dia mengambilnya ini targetnya blank, jadi dia akan ke halaman baru. Ya. Nah, sama di sini kalau ini saya kasihkan ini beranda, dia akan kembali lagi ke beranda, tapi di halaman yang sama gitu. Gitu Mbak Rosida, seharusnya ketika di sini targetnya tidak dikasih, maka dia akan masih dalam tetap yang tempat yang sama, tampilan layar yang sama, tab yang sama. Kalau yang identitas ganti tab baru atau enggak Mbak Rosida? Masih di apa? Tab yang sama. Ini namanya tab. Tampilannya ada kotak-kotaknya itu, Pak. Oke, tampilan yang sama ya masih. Cuma masih ya. Jadi identitas di sini kalau saya buka notepad saya nih, yang membedakan hanya di sini nih. Nah, ini nama saya Juminten. Kan berbeda nih dengan ini. Kalau ini kan iframe alamat YouTube, tapi kalau di sini nama saya Juminten. Begitu bedanya di situ. Yang lain bagaimana? Sudah bisa? Atau Sudah, ada Pak. kesulitan? Sudah. Yang lain bagaimana? Pak, saya Enggak. kayak gitu, Pak. Gimana Mas? Saya kan di yang menu itu saya coba masukkan yang link itu Target. kan, Oke. tapi tampilnya kayak di itu, Pak. Tampilannya gimana? Itu ya saya kirim gambar di grup, Pak. Oh. Aduh, WhatsApp-nya mati. Saya nggak megang HP, hanya megang laptop. Bentar, Mas. Coba diceritain lagi, Mas. Kamu bisa share screen nggak, Mas? Mana sudah masuk? Mas siapa tadi? Mas Rois, Pak.
Mas Rois, apa tadi masalahmu, Mas? Itu saya kan udah ganti nih yang itu kalau nggak salah menu makanan nih. Hmm, Saya ini tak menu klik makanan. Kalau diklik, keluarnya kayak harusnya gini muncul tuh. menu Ah, YouTube lagi. YouTube lagi. saya tak saya tak ubah pakai nyoba tak pakai link YouTube gitu, coba tampilannya kayak gini. Ini yang salah linknya atau apanya, Pak? Yang salah linknya. Ini di sini pastikan nih, Mas. Kalau mau kasih link ini ya, sama seperti ini tadi nih. Kalau mau pakai link YouTube, pakai ini. Atau mau link YouTube biasa ya di sini youtube.com nih, misal saya tulis ya youtube.com nih, Mas. Kontrol S. https https://. Biar sama dengan detiknya. Mas, ini Mas. Lalu Ctrl S, lalu saya refresh yang di sini menu makanan. Nah, oh ini targetnya, saya matikan aja targetnya. Targetnya saya matikan. Ctrl S. Nah, ini akan ke YouTube ini. Oh, mana YouTube-nya? Oh, enggak ke YouTube ya. Ke menu makanan ya. Coba kita cek. Nyamun juga sama seperti ini ya, Mas. Ini YouTube-nya tampil malah. Nah, saya close nya dulu. Berada dulu ya. Sudah di Brandon. Lalu ke mana ini tadi, untuk makan. Masih ke sini ya, coba. Pastikan kita di beranda. Oke. Coba saya close dulu aja, Mas. Ini saya save. Laptopnya. Nah, gitu kan. Coba kita ke menu makanan. Ini Mas, bisa Mas? Mas Rois. Iya, Pak. Halo Mas Rois. Ya, di close dulu Halo, Pak. semuanya, lalu dibuka lagi HTML-nya. Nge-lag ini. Di close dulu atau tampilan Chrome-nya atau Mozilla-nya, terus diulangi lagi, dibuka lagi filenya. Oke. Ini tadi saya pakai menu HTML. Oke. Nah, ini sudah kembali lagi. Gitu ya, Mas Rois dan teman-teman. Yang lain ada lagi yang menjadi masalah? Nah, besok kita akan membuat seperti ini, tapi isinya terserah kalian dan kolom tabelnya.
kalau tempat saya kan kolom tabelnya seperti ini. Boleh saja kalian pakai kolom model yang lain, begitu ya. Intinya ini hanya contoh saja penggunaan kolom atau tabel untuk membuat isi daripada web sederhana. Nanti di sini kalian tambahkan tentang apa, punya apa gitu. Lalu di sini pilihan apa, di sini adalah isinya, di bawahnya footernya bagaimana. Nah, itu contoh saya punya desain web data. Contoh hasilnya enggak ya? Oh, enggak ada punya Yuna. Oh, enggak ada. Ada contoh hasilnya. Nanti coba saya search di laptop satunya. Saya sharekan kepada kalian. Contoh tampilan yang sudah jadi. Nah, ini kita sudah berhasil membuat menu sederhana atau tampilan sederhana. Tinggal nanti kalian tambahkan gambar, tulisan dirapikan, bawah footernya juga dirapikan, begitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Nanti Saya coba. ya, gampang kan sebetulnya ya, yang penting kita punya desain awalnya begitu. Ini desain yang awal yang saya berikan ke kalian hanya contoh penggunaan tabel ukurannya segini gitu. Kalian bisa mengembangkannya lebih lanjut. Nanti saya berikan contoh lagi, coba saya share di grup WA, contoh kakak kelas kalian tampilannya seperti apa. Tadi saya nyari di folder ternyata belum saya simpan. Begitu Mas Mbak, ada pertanyaan? Jika tidak ada, kuliahnya saya kira cukup untuk belajar pagi hari ini. Silakan melanjutkan tidur kembali. Oke, nggak ada pertanyaan? Mas Rois, Pak, Mas boleh Torik? minta yang Pak. Ya, Mbak Rasida dulu. Mbak Rasida gimana? boleh minta yang menu sama yang identitas nggak, Pak? Yang iPad-nya. Oh, ya. Saya kirimkan Iya, WA Pak. ya. WA saya kok nggak nyala-nyala Iya, sih. Pak. Makasih. Bentar, kalau lewat chat di sini bisa ngirim file nggak sih? Oh, ada WA tuh ini. Punya saya yang menu makanan di layar yang sama tapi tidak dalam tabel. Azizah, mana Azizah? Tadi sudah belum Azizah? Saya, Pak. Sudah tahu, Sudah Pak. berhasil? Ya, sudah di close dulu ya. Oh, ini saya nggak bisa melampirkan ini ya. Ini menu makanan sama HTML identitas saya kirimkan ke grup ya. Iya, WA. Pak. Ya, oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kuliah kita cukupkan. Mari kita akhiri dan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.